ada satu di mana aku diyakinkan temenku nih ada yang udah berangkat ke sini. Oh, di sini juga Chungsing? Enggak, di Caoyang. Oh, di Caoyang. Wah, kampus saya guys, kampus saya. Highlight. Terus aku tanya-tanya gimana di sana dan lain-lain. Terus dijelasin lah detail programnya. Nanti kamu dapat uang saku sekian, kamu dapat magang digaji. Di marketingin nih. Kok aku waktu denger tuh too good to be true gitu loh, Kak. Emang bener. Halo guys, wah ketemu lagi ya di Sudut Cerita Taiwan. Dan kali ini aku sama Kak Sahira, benar ya Kak Sahira ya, benar. Aduh, ini lumayan kita syutingnya agak-agak sore, ya agak bunyi-bunyi kali ini dengan alam guys ya. Iya. Jadi ini hutan pinusnya Chungsing ya. Betul sekali. Wow, keren banget sih Chungsing punya hutan pinus guys ya. Nah, mungkin nih Kak Sahira di pertanyaan pertama Kak Sahira mungkin juga boleh kenalan dulu Kak Sahira. Siapa sebenarnya Kak Sahira ini, boleh nama panjang, hobi ya, atau mungkin apalah terserah Kak Sahira, boleh dijelaskan ke teman-teman. Dan pertanyaan pertama adalah kenapa harus Taiwan sih? Menarik. Jadi sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Halo teman-teman dan subscribernya Kak Yosua nih. Jadi aku Sahira Hodijah Widya Rahayu, aku dari Malang. Teman-teman biasa panggil aku Sahira. Aku lulusan Politeknik Negeri Malang, Teknik Sipil, dan sekarang aku lagi lanjut Master Degree Civil Engineering juga di National Chungsing University, Taiwan. Kalau sipil, tunggu Kak, sambil motong ya, sambil sebentar. Sipil berarti 2 tahun ya? Sipil 2 tahun 2 tahun juga, ya. Karena S2 ya? Iya betul. Jadi masih tetap sama program, kita sama program, katanya intens ya? Sama. Berarti 1 tahun kuliah, 1 tahun... Magangnya 1 semester aja. Oh 1 semester aja. 1,5 tahun kuliah dan tesis, kemudian semester terakhir kita magang baru. Oke, mantap. Nah, pertanyaan pertama tadi Kak, kenapa Taiwan? Ya? Nah, pertama-tama nih, sebenarnya sama sekali nggak kepikiran Kak kalau mau ke Taiwan tuh. Karena kalau kepingin keluar negeri, emang dari dulu kepingin. Ada mimpi ke sana. Dan kebetulan aku juga punya pengalaman exchange student di Malaysia. Terus itu semakin membukakan pikiranku terhadap bagaimana belajar di luar negeri dan beradaptasi di luar negeri. Tapi tetap sampai di saat itu gak kepikiran ke Taiwan. Sampai akhirnya di semester 8 skripsian S1 tuh ada nih info-info dari kampus kalau ada master degree di Taiwan. Kemudian aku baca-baca programnya, tapi pada saat itu masih fokus skripsi kan, jadi nggak terlalu memperhatikan lah. Terus fokus skripsian masih belum tahu mau kemana. Sebenarnya pengen ngambil ke negara-negara yang berbasis bahasa Inggris biar lebih gampang aja ya adaptasinya dan nggak perlu belajar bahasa baru. Dan aku ngerasa waktu baca tuh kok ke Taiwan bahasanya beda, aksaranya beda, kulturnya juga beda. Aku ngerasa kayak apa terlalu banyak yang dikorbankan gitu kan untuk ke Taiwan. Tapi kemudian sampai akhirnya aku selesai skripsian masih belum tahu tuh, tapi sambil prepare IELTS, prepare lain-lain buat pendaftaran ke kampus lain. Kemudian ada satu di mana aku diyakinkan temenku nih ada yang udah berangkat ke sini. Oh, di sini juga Chungsing? Enggak, di Caoyang. Oh, di Caoyang. Wah, kampus saya guys, kampus saya. Highlight. Terus aku tanya-tanya gimana di sana dan lain-lain. Terus dijelasin lah detail programnya. Nanti kamu dapat uang saku sekian, kamu dapat magang digaji. Di marketingin nih. Kok aku waktu denger tuh too good to be true gitu loh Kak. Emang bener segitu banyak benefitnya. Terus requirement-nya apa aja? Apa terlalu banyak yang kita korbankan kayak gitu kan. Setelah itu aku mikir-mikir tuh agak lama. Setelah lulus di bulan Agustus, aku berpikir aku tuh udah terlalu nyaman di Malang. Terlalu nyaman dengan familiarity-nya, dengan keluarga, dengan bahasa dan segala macam. Terus aku mikir untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar tuh kita harus keluar kan dari zona nyaman itu. Dan aku ngerasa ke Taiwan nih banyak banget hal yang bakalan aku pelajarin. Belajar bahasa baru, kultur baru. Kemudian juga belajar aksara-aksara baru. Nah, itu menantang buat aku, menantang. Kemudian aku cari juga dari sisi engineeringnya, infrastrukturnya berintegritas, di sini sangat maju kan. Terus, wah ini akan membuka banyak sekali perspektif baru dari sisi engineering, dari humanisnya juga. Aku ngerasa di Taiwan akan menjadi pembuka lah buat kamu gitu ya. Ke aku sendiri. Wah, keren banget. Nah,
Cuman aku menarik nih waktu baca-baca CV. Ini kakaknya kan dari Politeknik. Betul. Terus cewek juga nih. Betul Dan sekali. kan di sini kita tahu ya, mungkin kemarin tuh aku banyak tanya sama anak-anak Indo, kenapa sih lu nggak mau ke Taiwan? Rata-rata karena katanya susah dapat makanan halal. Padahal kan dasar susah itu kan. Nah, dari ketiga hal ini tuh kakak tepi semua dan akhirnya ke sini. Nah, gimana sih kakak menghadapi itu? Kan biasanya kan kalau sudah jadi cewek terus orang Politeknik keluar negeri lagi, pasti kan ada hambatan dari keluarga, mungkin atau ada stigma dari teman-teman. Lu memang bisa, lu memang gimana tuh cara matain stigmanya seperti itu tuh kak? Iya. Jadi sebenarnya stigma perempuan di keteknikan, even sekarang tuh masih bukan tabu, tapi banyak sekali keraguan yang dilontarkan gitu ya. Nggak secara terang-terangan, kayak kamu perempuan nggak boleh di teknik, nggak ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan bertanya, emang kamu bisa? Emangnya kamu mampu menghadapi tekanan di proyek kayak gitu-gitu? Sebenarnya dari situ pun aku banyak berpikir, tapi lagi nggak aku pikirkan dan nggak jadikan sesuatu yang negatif gitu kak. Karena itu sebagai dorongan juga kan buat aku. Sebenarnya hal-hal di teknik kayak gini nggak selalu tentang gender base, tidak berdasarkan gender kan. Mungkin memang tidak dipungkiri banyak sekali pekerjaan di teknik yang lebih baik jika lelaki yang mengerjakan. Tapi bukan berarti perempuan itu tidak bisa. Betul. Apalagi engineer tuh intinya bukan tentang bagaimana kita kuat atau enggak di proyek, tapi tentang pola pikir, tentang integritas kita memikirkan, memecahkan solusi, kemudian berkontribusi ke society dan lain-lain. Dan aku rasa itu bukan sesuatu yang perempuan tidak bisa lakukan selama mereka mau belajar. Dan meskipun aku sendiri di Polinema tuh perempuannya minoritas, banyak lelakinya. Even waktu interview company, aku ditanya, kamu nanti bakal kerja di man-dominated field loh, gimana perasaanmu? Apalagi aku juga berkerudung kayak gitu kan. Terus aku bilang, ya tidak bisa dipungkiri kalau memang lelaki ada hal-hal yang lebih baik dari perempuan. Tapi bukan berarti saya tidak bisa membuktikan kalau saya itu bisa. Even sama orang tua juga disuruh jangan jauh-jauh dulu, di Asia-Asia dulu aja kayak gitu. Kalau itu memang aku nggak bisa melawan ya, mungkin orang tua khawatir dan sebagainya. Tapi aku yakinin mereka, ya di Taiwan gini semuanya sudah ada, semuanya sudah nyaman lah untuk kita sebagai perantau itu. Terus aku yakinkan juga banyak orang Indonesia di sana, makanan halal pun pasti tidak susah dicari, kita bisa masak sendiri juga. Selama kita masih mengikuti iman, mengikuti kaidah-kaidah Islam itu ya aku rasa semua tergantung prinsip. Aman ya, benar. Wow, luar biasa. Nah itu tadi luar biasa saya. Jadi ada mungkin kakak udah menyadari bahwa memang ada pekerjaan laki-laki yang jauh lebih baik. Tapi kita juga ngomongin ya sebagai laki-laki ada kok pekerjaan yang perempuan lebih baik mengerjakan gitu dibanding kami gitu ya. Perannya mas. Ini kesetaraan gender akhirnya jadi ngomong-ngomongnya gitu ya. Nah oke. Nah aku juga pas baca-baca CV kakak tuh dari sempat kayak kerja atau magang ya di LRT Jakarta. Magang ya. Nah dari LRT Jakarta ke MRT di Taiwan. Nah kira-kira perbedaan yang kakak dapat itu apa? Karena aku rasa pasti ada hal-hal yang bikin kita geleng-geleng kepala tuh tentang perbedaan LRT Jakarta dan MRT di Taiwan. Sebenarnya LRT di Jakarta itu kan juga belum terlalu banyak dan waktu itu salah satu yang ongoing bentangnya cukup panjang ya, 3 km dari Manggarai ke Velodrome. Setelah itu aku ikut waktu prosesnya udah berjalan beberapa puluh persen kayak gitu. Kemudian aku tetap menyaksikan mulai dari desain, mulai dari pekerjaan bawah tanah, kemudian viadak sampai ke atas. Terus aku juga menyaksikan itu disimulasikan kereta itu berjalan begitu kan. Tapi begitu aku tahu bahwa proses penyelesaian LRT project ini sangat panjang, terutama dari sisi civil engineering-nya, dan aku belum sempat merasakan sendiri ketika proyek itu jadi, tapi aku sudah pergi ke Taiwan. Kemudian aku merasakan produk jadinya malah di sini yang hampir sama ya, infrastrukturnya kan serupa. Kemudian aku lihat, kalau aku ngelihat sesuatu yang udah jadi tuh, aku malah jadi flashback ke prosesnya. Wah, dulu tuh bisa jadi kayak gini tuh, dulu prosesnya begini, dari desain, kemudian traffic manajemennya, kontribusi dengan masyarakatnya, pembagian divisi-divisinya. Setelah itu aku lihat di sini malah yang paling membuat aku kagum ya istilahnya tuh maintenance-nya dan budaya penggunanya. Penggunanya benar-benar mengikuti rules, ikut menjaga. Iya, aku rasa itu berperan besar ya, nggak cuma dari kontraktornya, nggak cuma dari ownernya juga, tapi penggunanya sendirilah. Karena itu kan juga public fasilitas ya. Jadi harus penggunanya juga ikut berperan dalam menjaga fasilitas tersebut. Dan di sini orang-orangnya sangat mengikuti peraturan. Jadi nggak cuma dari sisi engineering-nya itu. Jadi memang perbedaan antara rakyat
negara Iya. maju dan berkembang itu agak berbeda gitu ya. Semoga Indonesia bisa. Pasti kedepannya. bisa, Harus pasti bisa. Makanya belajar dari. saya juga berharap banyak orang-orang Indonesia itu bisa datang kuliah di sini Iya, ya, benar. supaya mereka juga bisa terbuka nih pemikiran Iya. mereka secara mindsetnya gimana sih gitu. Nah, terus aku juga baca-baca kakak ada bikin project ya, beton dari sampah plastik. Betul. Nah, Nah, itu gimana sih itu ceritanya itu? jauh banget itu flashbacknya, mungkin sekitar semester 3 atau 4 ya. Waktu Oh, itu di kuliah iya Kak? kuliah. Ah. Jadi itu ada salah satu dosen kami itu profesor, dan juga dia banyak melakukan penelitian tentang ini. Jadi visinya adalah menciptakan beton yang kekuatannya tuh tinggi, tetapi bisa diimplikasikan ke gedung-gedung yang high structure, kayak gedung-gedung tinggi kayak gitu. Jadi biar mengurangi biaya, mengurangi karbon kayak gitu-gitu kan. Setelah itu ikut lomba lah, ikut dengan penelitian dosen itu dari sampah plastik. Kita mengganti semennya. Jadi semen itu diganti dengan polimer. Polimer itu sifatnya sangat kuat dan tidak bisa kembali ke bentuk aslinya. Jadi dia itu kita lempar, kita pukul, apa itu tidak akan pecah gitu Kak. Tapi disitulah tantangannya. Kita harus berpikir gimana kan caranya biar ini tuh nggak cuma di skala laboratorium aja, tapi bisa diimplikasikan ke real project di Indonesia. Dan itu menggunakan sampah plastik. Wow. Sampah plastik itu biar ada tambahan-tambahan dan substitusi ya, ini kalau bahasa keteknikannya substitusi agregat kayak gitu-gitu, tapi intinya kita pikirkan dari sisi lingkungan, kita pikirkan dari sisi engineeringnya, dari cost-nya, intinya buat menciptakan sesuatu yang lebih efektif di konstruksi. Wow, itu keren banget ya. Berarti profesor di Indonesia juga udah mulai berpikir ya. Ini berarti mirip-mirip sustainability ya, sustainability. Jadi kayak berkelanjutan nggak sih? Wow, keren. Nah, oke Kak, mungkin dan selanjutnya ini kan mungkin lebih ke survival mode ya. Jadi kira-kira nah selama di Taiwan ini, kira-kira ada nggak sih yang jadi kayak mungkin jadi shock culture atau mungkin dari makanannya, apakah susah sih dapat halal food atau enggak gitu? Gimana sih survival mode-nya sewaktu pertama kali datang ke Taiwan gitu Kak? Kebetulan kan aku baru datang kayak sekitar 4 bulan yang lalu ya. Jadi ini tuh masih masa transisi dari adaptif yang kaget banget nih, terus udah mulai settle, udah mulai terbiasa dengan kehidupan sekarang. Dan kayaknya kalau masalah perbedaan tuh kita pasti ada kagetnya ya. Terutama dari makanan, karena biasa di Indonesia pun makannya bisa apa aja mudah gitu kan. Waktu awal-awal tuh bingung, masa juga belum tahu gimana cara yang belanjanya, gimana cara ininya. Kemudian nemu makanan halal pun jauh atau mahal kayak gitu kan. Di sini mahal, benar. Iya benar. Kemudian aku jadinya banyak-banyak sharing sama orang-orang Indonesia yang udah ada di sini. Gimana sih Kak, kok sekarang udah 8 bulan di sini, Kakak gimana adaptifnya gini-gini. Dan aku jadinya banyak belajar, aku harus banyak mencari pandangan orang Indonesia yang apalagi udah bertahun-tahun di sini kan. Dan ternyata buat mereka juga yang penting belajar aja dari awal. Setiap hari itu ada aja yang kamu pelajarin, kamu petik apa yang bisa kamu terapin dan apa yang enggak itu. Jadi aku setiap hari juga belajar, setiap hari sharing sama teman-teman Indonesia yang lain kayak gitu. Wow, keren banget. Berarti memang kalau untuk pendatang pertama datang itu ya memang harus tanya-tanya ya kayak harus bisa banyak berteman, sesat di jalan. Nah, oke Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir tapi aku berharap ya semoga next kita masih akan bikin podcast dengan episode-episode selanjutnya ya Kak ya. Nah, ini karena memang waktu terbatas di YouTube ya Kak. Jadi pertanyaan terakhir adalah mungkin pesan untuk engineer perempuan Indonesia dan mungkin Kakak satu kalimat yang mendeskripsikan Taiwan. Wow, oke. Ini agak berat ya. Berat ya. Buat perempuan engineer nih, di Indonesia. Aku rasa juga pasti banyak perempuan yang ingin menggapai mimpinya tuh di luar dari kapabilitas mereka ya. Maksudnya bermimpi itu harus setinggi-tingginya. Jangan merasa nggak bisa atau kayak merasa terbatasi oleh sesuatu. Yang penting kita mau, kita punya passion, pasti kita akan mencari cara untuk menggapai mimpi tersebut. Jadi buat teman-teman yang ngerasa mungkin bukan dari lingkungan yang prestisius, dari kampus yang nggak bagus, gini-gini, semua tuh memungkinkan asal kita itu mau, kita punya passion, entah kita perempuan, entah kita lelaki. Karena semua pasti punya kesempatan yang sama, semua pasti punya hal-hal yang bisa diperjuangkan dengan baik. Jadi buat perempuan nggak usah takut kalau kita masuk ke suatu ruangan dan kita merasa kecil,
justru kita berada di ruangan yang benar, karena disitulah kita bisa belajar banyak hal. Wow. Kalau kita merasa besar di suatu ruangan, artinya kita berada di ruangan yang salah. Kayak gitu. Wow. Satu kalimat buat Taiwan. Satu kalimat buat Taiwan ya. Aku benar-benar belajar dari semua pertimbanganku selama aku kuliah. Aku merasa Taiwan ini adalah suatu negara yang sangat disayangkan kalau kita lewatkan kesempatannya. Yap. Jadi Kesini. ya, kalau ada kesempatan kita bisa. Oke. Jadi kalau misalnya kalau mau nanya-nanya beasiswa, mungkin boleh follow kakak Sahira. Boleh Nanti aku dong. kasih Instagramnya aja Ya, ya kak ya, boleh. buat para penonton. Dan mudah-mudahan ke depan kita masih bisa collab banyak hal dengan Kak Ya. Safira. Dan sampai ketemu teman-teman di episode Sudut Cerita Taiwan di episode selanjutnya. Bye-bye.